hayat, yaitu yang tertutup tapi ada atau melihat isi ketimbang johir. Melihat isi ketimbang johir itu bagaimana? Dalam Futhul Ghaib tadi, setiap apapun terjadi perubahan dalam hidupnya, dia melihat di situ ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Futhul Ghaib itu, ya lah, ada bantuan enggak ada? Ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika engkau merasa hidup ini merasa nyaman dalam hidup ini, engkau merasakan itu adalah muhibatun minallah. Ini adalah hadiah dari Allah. Mungkin sering dimarahi istri, tapi dia melihat marahnya istri terhadap dirinya itu sebagai nikmat, mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah enggak? Jadi indah. Mungkin istrinya kurang bagus perangainya. Gara-gara istrinya perangainya tidak bagus, bagi dirinya itu hadiah bahwa dia agar selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan selalu harus mendekatkan dirinya kepada istri. Bukankah ketika engkau memiliki istri yang cantik, indah, cantik, bagus menurut Anda, pikiran Anda terlekat cinta Anda berlebih-lebihan terhadap istri Anda, lalu belakangan Anda pun menjadi sibuk hanya mengurusi soal cemburu terhadap istri Anda, apakah ini melalaikan Anda kepada hubungan Anda dengan Allah? Betul, ini akan menjadikan hubungan Anda menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihatlah di balik semua ini bantuan Allah pada dirimu. Bagaimana kita cara membalik pengetahuan dari sesuatu alam nyata ini, kita perhatikan mana bantuan Allah. Dari posisi manapun terpuruknya kita atau buruknya menurut kita, di balik itu ada bantuan Allah. Keburukan itu tidak lain juga sebenarnya adalah bantuan Allah kepada diri kita. Subhanallah. Wasamaqallah azza wa jalla sabiran syakiran lisabrika anharadian bikismatihi pajadaka usmah wa quwwah. Maka saat itu engkau bisa menjadi orang sabar, orang yang pandai bersyukur. Sesungguhnya kesabaranmu itu tanda adanya ridho Allah pada dirimu, yaitu ridho atas apa yang diberikan Allah kepada kehidupanmu. Pajadaka usmah wa quwwah, maka Allah akan menambah kepada dirimu itu perlindungannya, kekuatan kepada dirimu, maka hidupmu itu terus makin sempurna. Jadi hidup kita ini kalau mendalami iman nih makin sempurna, makin dekat kepada Allah, itu hakikatnya. Jangan makin tua makin apa Bu? Apa tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, itu Palui sudah pengalaman macam-macam. Tulamak menelpon dari perusahaan, Tulamak bekerja di perusahaan, menelpon Palui, belikan aku untuk pisang goreng sama telalapon. Palui membelikan. Masuk ke perusahaan guru masuk ke perusahaan. Palui bawa makanan sudah nunggu Tulamak. Sambil nunggu Tulamak tuh duduk-duduk aja di perusahaan. Tiba-tiba ada bos perusahaan nih datang. Ini siapa nih, Jos? Dia Pak. Karyawan sini aja Pak. Berdusta Pak ini. Bos ini melihat orang bekerja, ini kan santai di duduk santai-santai. Pina lain. Lalu mengeluarkan uang bos nih. Langsung 3 juta Bipeh. Habis inilah aja bos, jangan lagi ke sini. Ikan hari ini Joko pecat aja bos. Ya bos perusahaan tadi tuh, dah pulang aja coba. Pulang ya lagi Paloi, himung Paloi, 3 juta dapat. Paloi makin tua makin jadi berdusta aja Paloi. Jo Paloi. Pas bertemu tuh lama, pakai saya. Mau dikasih bos ikam aku 3 juta. Aku aja tidak pernah aja tuh lama. Habis gajian sebulan nggak ada sampai gajiku, tidak sampai gajiku 3 juta. Enggak 3 juta, diberhentikannya langsung pekerjaannya Pak. Wah, itu berdusta aja Telamak bagi 2 kita. Pulang bagi 2 pulang di Telamak. Nasib juga nih. Nah, nyakalalah. Betul. Nah, itu pekerjaan yang sifatnya dusta. Ya kalau sabar hidup ini, syakiran, bersyukur kepada Allah, itu akan menambah kekuatan kita. Bukan sebaliknya, buruk makin
buruk. Maka wajarlah kalau ada orang makin tua sudah bertobat kepada Allah. Itu berarti bagus. Alhamdulillah, berarti proses kewajaran timbul. Jadi hidup manusia ini makin baik, bukan makin buruk. Dunia aja kan terlihat, duniawinya kan makin baik. Coba lihat kualitas pembangunan kehidupan, makin modern, makin hebat. Kalau alam nih, iyalah. Iya, Sobo Pali di gunung rongkang juga bipe. Dapatnya batu bara di karuk yang lah habis ya lah. Tapi di kotanya nah makin indah ya lah kehidupan manusia. Dulu orang bila ke Majelis Taklim pakai kuda, pakai unta. Sekarang Bib pakai unta besi Bib lah. Apaan? Oh, pakai Alphard ke Bib. Oh, Alphard Bib tahu juga Alphard. Semua itu tidak lain Allah mencukupkan kamu. Maka bila kamu dapat sabar ataupun bersyukur atas keadaan itu, semata-mata itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala pada dirimu. Nah, ini Maqam Khawas nih. Iyalah, Maqam Khawas menyadari tidak ada kehebatan kita selain selama hidup kita ini dari satu ke satu yang lain. Sebenarnya bantuan Allah apa yang terjadi selama ini. Jangan kamu menganggap diri kamu hebat, angkuh dan segala-galanya. Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian dapat bersyukur kepada nikmatku, la azidanakum, aku akan tambahkan, yaitu keimanan. Yang pasti itu adalah keimanan, bukan materi. Kita ini kan kadang-kadang melihat, aku ini sudah bersyukur ya, kenapa rezekiku masih sulit kayak begini ya. Nah, ini kok materi aja yang dilihat. Itulah buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Azidanakum yakni lil iman, semata-mata iman. Iman itu bagaimana bentuk terjemahannya? Kesadaran Allah ternyata sangat sayang kepada diri kita. Allah selama ini membantu kita terus-menerus. Sekarang kita tahu itu. Dulu kita tidak tahu. Kalau kita sekarang tahu kita ini selalu dibantu Allah, bersama Allah, maka itulah puncak daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ubudiyah yang sesungguhnya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ketahuilah, orang-orang yang sabar itu ajruhum bighairi hisab, pahala mereka tanpa dapat dihitung banyaknya. Subhanallah. Mudah-mudahan nasihat saya Abdul Qadir Jalani memberikan berkah kepada kita, membuka mata hati kita yang masih gelap menjadi terbuka, timbullah kasyaf pada diri kita dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.